Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya secangkir kopi Starbucks di Tokyo rasanya bisa sama familiarnya kayak di Jakarta? Atau kok bisa ya McDonald's sukses jual burger di seluruh dunia, tapi di saat yang sama mereka juga punya menu McSpicy Paneer khusus di India? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik fenomena ini. Kita akan lihat gimana caranya merek-merek raksasa dunia bisa jadi jagoan lokal dimanapun mereka berada. Coba deh lihat di sekitar kita. Kita ini kayak dikepung sama ikon-ikon global ya kan. Ada Apple, ada McDonald's. Tapi yang menarik, bisnis-bisnis lokal itu bukannya mati. Mereka malah tumbuh subur. Di seluruh penjuru dunia, dari toko roti kecil di Taiwan sampai startup donat di India, para penantang lokal ini seringkali justru lebih unggul dari para raksasa di kandang mereka sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikir, ini kan sebuah paradoks dalam dunia bisnis modern. Gimana caranya sebuah brand bisa menaklukkan dunia, tapi nggak kehilangan sentuhan lokalnya? Gimana caranya sebuah merek bisa jadi nama yang dikenal semua orang, tapi tetap terasa akrab dan dekat di hati? Jawabannya ternyata bukan soal memilih salah satu, tapi tentang punya strategi yang cerdas. Sebuah kerangka kerja yang kita kenal sebagai Strategi Pemasaran Global atau GMS. Anggap aja ini semacam buku panduan rahasia untuk bisa jadi pemain global sekaligus jagoan lokal di waktu yang bersamaan. Anggap aja GMS itu kayak resep masakan andalan untuk ekspansi global. Ini bantu perusahaan jawab dua pertanyaan super penting. Kita mau bersaing di mana? Dan gimana cara kita menangnya? Ini adalah rencana permainan yang mencakup semuanya. Mulai dari produk apa yang mau dijual, harganya berapa, sampai cara ngiklaninnya di berbagai budaya yang beda-beda. Oke, jadi setelah sebuah perusahaan mutusin buat go global, mereka dihadapkan sama pilihan mendasar. Gimana cara kita tumbuh? Ada 4 jalur utama yang bisa mereka tempuh. Dan biar lebih kebayang, kita pakai contoh merek yang udah menguasai keempatnya, Starbucks. Nah, lihat matris ini. Ini gambaran sempurna dari mesin pertumbuhan Starbucks. Di kiri atas kita punya penetrasi pasar. Ini soal jualan lebih banyak kopi ke pelanggan setia mereka, contohnya lewat aplikasi loyalty. Geser ke kanan, ada pengembangan produk, di mana mereka bikin produk baru kayak kopi instan Via. Terus di kiri bawah, pengembangan pasar. Ini langkah berani mereka masuk ke Italia, pusatnya budaya kopi. Dan terakhir, diversifikasi. Mereka nggak cuma jualan kopi lagi, tapi juga mengakuisisi Tevana, bahkan menyajikan wine. Kombinasi keempat inilah yang bikin mereka jadi kekuatan yang sulit dihentikan. Teori sih oke, tapi praktiknya gimana? Yuk kita beralih dari kerangka ke dunia nyata. Kita bedah 2 merek yang sukses banget menjalankan strategi global mereka, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Merek mewah Burberry dan raksasa makanan cepat saji, McDonald's. Burberry ini studi kasus kebangkitan merek yang keren banget. Mereka ambil trench coat ikonik mereka dan membangun seluruh strategi global di sekitarnya. Bukannya mencoba jadi segalanya untuk semua orang, mereka fokus ke produk-produk mewah dengan margin tinggi seperti tas dan ikat pinggang. Mereka juga pintar memposisikan diri sebagai kemewahan yang terjangkau. Dan lihat deh bagian promosinya, mereka pakai Instagram habis-habisan biar merek klasik ini terasa relevan buat anak-anak muda. Kuncinya konsistensi dan kontrol. Dan bagian penting dari strategi mereka adalah mengontrol di mana produk mereka dijual. Lihat deh toko utama di London ini. Ini bukan sekedar tempat buat beli baju. Ini adalah sebuah pengalaman, sebuah brand experience yang imersif. Dengan berinvestasi di lokasi-lokasi retail premium di kota-kota besar, Burberry memastikan setiap interaksi dengan merek mereka terasa mewah dan eksklusif. Ini bukan cuma toko, ini adalah kedutaan besar bagi merek Burberry. Kutipan ini, merek global terbaik juga merupakan merek lokal terbaik, bisa dibilang jadi moto tidak resminya McDonald's. Mereka adalah contoh paling pas dari perusahaan yang berhasil menemukan cara untuk jadi nama yang dikenal di seluruh dunia, tapi tetap terasa seperti restoran tetangga di lingkungan kita. Tabel ini dengan sempurna merangkum kelihayan McDonald's dalam menyeimbangkan strategi. Di kolom terstandarisasi, ada menu inti mereka kayak Big Mac dan kentang goreng, produk yang sama dimanapun kamu berada. Tapi lihat kolom dilokalkan. Untuk produk, mereka punya Mac Alutika di India. Untuk promosi, slogan global I'm Loving It berjalan bareng kampanye lokal kayak Datanglah apa adanya di Prancis. Dan soal tempat, selain restoran biasa, mereka punya layanan pesan antar di India, bahkan layanan di gerbong kereta di Swiss. Inilah yang namanya globalisasi dalam aksi nyata, menyeimbangkan efisiensi global dengan relevansi lokal. Jadi, gimana caranya perusahaan seperti McDonald's bisa melakukan aksi penyeimbangan yang rumit ini? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar menu. Jawabannya ada di pola pikir mereka. Yap, untuk sukses secara global, kamu harus berpikir secara global. Dan itu semua dimulai dari dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu nggak langsung terlahir dengan pola pikir global, mereka berevolusi.
Anggap aja ini seperti 4 tahap kedewasaan. Awalnya etnosentris, di mana perusahaan pada dasarnya bilang, cara kita itu yang paling benar. Lalu mereka beranjak ke polisentris, mulai sadar kalau tiap negara itu beda. Terus regiosentris, di mana mereka mulai mengelompokkan negara berdasarkan wilayah. Dan puncaknya, mereka mencapai pencerahan global, geosentris, di mana mereka melihat seluruh dunia sebagai satu pasar yang terintegrasi. Pergeseran dari etnosentris ke geosentris itu dampaknya luar biasa besar. Ini bedanya antara arogan dengan empati. Perusahaan etnosentris berasumsi apa yang laku di negara asal pasti laku di mana saja. Contoh klasiknya, mobil Nissan generasi awal yang nggak bisa nyala di musim dingin Amerika. Sebaliknya, perusahaan geosentris berusaha keras memahami pasar lokal dan menciptakan produk yang benar-benar mereka butuhkan. Nah, ketika perusahaan mulai berpikir secara geosentris, ketika mereka melihat dunia sebagai sebuah jaringan ide yang saling terhubung, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Pola pikir ini secara fundamental mengubah dari mana ide-ide besar berasal dan bagaimana inovasi mengalir di seluruh organisasi global. Selama puluhan tahun, model inovasi itu cuma jalan satu arah. Ide-ide lahir di kantor pusat, entah itu di New York, London, atau Tokyo, lalu diekspor ke seluruh dunia mungkin dengan sedikit penyesuaian lokal. Alirannya selalu dari pusat ke cabang. Tapi hari ini, aturannya sudah berubah. Perusahaan-perusahaan paling cerdas sadar bahwa ide-ide hebat nggak cuma datang dari markas besar. Ide-ide itu justru mengalir dari arah sebaliknya, dari pasar lokal kembali ke pusat. Ini adalah konsep kuat yang disebut inovasi terbalik atau reverse innovation. Lihat aja contoh-contoh ini. McDonald's mengambil desain restoran yang keren dari Prancis dan membawanya ke Amerika. Kraft menemukan kalau rasa mangga lokal untuk minuman tang mereka laku keras di Amerika Latin. Saking suksesnya, sampai mereka bawa juga ke Amerika. Ini benar-benar mengubah permainan. Inovasi yang lahir di satu pasar lokal bisa diangkat lagi untuk kesuksesan global. Ide terbaik bisa datang dari mana saja. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, era inovasi jalan satu arah sudah berakhir. Sekarang, kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana ide-ide mengalir bebas ke segala arah. Pasar manapun, sekecil atau sejauh apapun, berpotensi menjadi tempat lahirnya fenomena global berikutnya. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat menarik. Di dunia di mana merek lokal bisa berpikir global sejak hari pertama, dan raksasa global mati-matian berusaha bertindak lokal, dari mana ikon global besar berikutnya akan muncul? Jawabannya mungkin bukan ditemukan di ruang rapat di New York, tapi di pasar tradisional di Mumbai, atau di sebuah startup teknologi di Nairobi. Masa depan pemasaran global benar-benar bersifat global.